Kemudian perekrutan via marketplace. Untuk memastikan sekolah merekrut guru berkompetensi, perekrutan hanya bisa dilakukan dari marketplace calon guru ASN. Kalaupun nanti terdapat banyak guru honorer yang tidak lulus seleksi P3K Guru tahun 2023, setidaknya di sini sekitar ada 5 penyebab kita tidak bisa lulus. Yang pertama adalah kita nggak bisa resume dikarenakan Pemda kita nggak buka formasi, ataupun juga kita nggak kebagian formasi karena formasi cukup sedikit dan habis untuk penempatan dari pelamar prioritas. Kemudian kita tidak lulus seleksi administrasi. Kemudian yang ketiga tidak lulus seleksi kompetensi. Yang keempat kita kalah perankingan. Dan juga yang kelima ini kita tidak mendapatkan penempatan. Nah, kira-kira bagaimanakah nasib guru honorer yang tidak lulus seleksi P3K Guru tahun 2023 nanti? Apakah nanti kita harus bersiap untuk ikut penerapan sistem perekrutan P3K Guru model baru di tahun 2024? Apakah nanti kita sudah akan mengikuti mekanisme seleksi dengan menggunakan marketplace calon guru ASN? Dan kira-kira bagaimanakah kaitannya dengan Undang-Undang ASN tahun 2023 hasil revisi? Kira-kira seperti apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, kalau misalkan kita cek kembali ya informasi yang kita kutip dari cpnn.com tertanggal 24 Mei 2023, ya pada di sini dari Prof Nunuk menyampaikan sebelumnya, yaitu Dirjen Nunuk sebut seleksi P3K Guru 2023 ini menggunakan regulasi yang lama dan berfokus untuk teman-teman P1. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwasanya menurut beliau di sini merupakan putaran terakhir ya. Jadi seleksi P3K Guru tahun 2023 itu merupakan putaran terakhir dari seleksi P3K Guru dengan menggunakan sistem lama. Yang dimaksud dengan sistem lama itu kira-kira seperti apa? Nah, jadi setelah seleksi ini nanti selesai, ujarnya perekrutan menggunakan sistem baru yang akan diberlakukan mulai di tahun 2024. Jadi nanti untuk penentuan kategori pelamar ada pelamar prioritas, kemudian juga pelamar umum ini adalah digunakan yang terakhir untuk putarannya di tahun 2023 ini. Hanya di sini terdapat sedikit perbedaan antara pengkategorian pelamar prioritas. Namun di sini secara urutan ini masih sama, yaitu ada P1, P2, P3 dan juga P4. Kemudian dikategorikan lagi dari P1, P2, P3 ini dalam kebutuhan khusus dan sisanya ini adalah dalam kebutuhan umum, teman-teman. Setelah kita para guru honorer ini mengikuti seleksi dengan menggunakan mekanismenya masing-masing, mulai dari mekanisme penempatan, kemudian menggunakan tes cat observasi, kemudian tes cat seleksi kompetensi, maka dari urutan pemenang ini nanti akan diurutkan, yaitu berdasarkan dari yang pertama pelamar prioritas, kemudian THK 2, guru honorer, dan juga dari teman-teman pelamar kebutuhan umum. Dan berikutnya kalau misalkan kita sandingkan dengan informasi terbaru, yaitu di sini terkait tentang sistem baru tersebut, yaitu kira-kira kapan sistem baru seleksi CPNS dan juga P3K diterapkan. Ini adalah kata Prof Nunuk. Nah, di sini untuk yang pertama, seperti yang kita kutip dari CPNN ya di hari ini, salah satu substansi dari Undang-Undang ASN 2023 pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah perubahan sistem rekrutmen ASN, baik itu CPNS maupun juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, di sini pengaturan di Undang-Undang ASN 2023 ini memberikan ruang rekrutmen CPNS dan juga P3K ini menjadi lebih fleksibel. Yang mana untuk selama ini rekrutmen pegawai baru itu harus menunggu 1 tahun sekali melalui seleksi CPNS dan juga P3K yang digelar secara massal dan juga secara serentak. Dan sementara untuk PNS dan juga P3K yang pensiun atau resign atau meninggal dunia ini bisa terjadi kapan saja, yang berbeda antara instansi satu dengan instansi yang lainnya. Kemudian kondisi tersebut ini memaksa instansi pemerintah, ini terutama Pemda, ini merekrut tenaga honorer untuk mengatasi masalah kekurangan pegawai
yang ternyata ini menjadi polemik di kemudian hari. Nah, setelah terbit Undang-Undang ASN, seluruh instansi ini sudah tidak boleh lagi untuk merekrut tenaga honorer ataupun juga sebutan lainnya. Dan sebelumnya juga sudah diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 PP Nomor 49 Tahun 2019 bahwa tidak boleh lagi ada tenaga non ASN per 28 November 2023. Regulasi terbaru Undang-Undang ASN 2023 ini mengamanatkan masalah honorer ini harus sudah tuntas pada tahun 2024, teman-teman. Jika mengacu pada Undang-Undang ASN terbaru tersebut, bisa diperkirakan pada tahun 2024 masih akan diterapkan sistem rekrutmen CPNS dan juga P3K model lama. Pengangkatan honorer menjadi P3K secara massal kemungkinan masih diterapkan pada tahun 2024. Mengingat sisa jumlah honorer ini masih membludak ya. Meski di tahun ini jumlah formasi P3K yang disediakan ini lumayan banyak. Sistem rekrutmen sesuai Undang-Undang ASN terbaru yang dilaksanakan sesuai kebutuhan masing-masing instansi kemungkinan besar ini baru diterapkan pada tahun 2025. Dari PLH Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Abah Subagja menjelaskan dengan sistem rekrutmen yang baru, instansi bisa mengusulkan formasi ketika ada jabatan yang kosong karena pegawai pensiun, mutasi, meninggal dunia, atau resign. Metode dan tahapan rekrutmen seperti seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang itu tidak diatur secara kaku. Hal ini untuk memudahkan kita merekrut tenaga profesional yang memiliki pengalaman unggul di bidangnya. Itu adalah ujar dari Abah dalam rapat koordinasi dengan dan konsultasi perancangan jabatan perancangan dan pengadaan SDM aparatur tahun 2023 di Yogyakarta. Kemudian 2024 seleksi P3K guru ini memakai sistem baru. Pada bulan Mei 2023 dari Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan Kemdikbudristek Ibu Nunuk Suryani mengatakan bahwa seleksi P3K guru 2023 merupakan putaran terakhir seleksi P3K guru dengan menggunakan sistem lama. Setelah seleksi ini, ujar beliau, perekrutan menggunakan sistem baru yang akan diberlakukan pada tahun 2024. Ya benar, untuk sisa guru lulus passing grade yang belum mendapatkan penempatan di tahun 2021 dan 2022 akan diupayakan dituntaskan di tahun ini. Jika masih ada sisa, maka mereka nantinya direkrut menggunakan mekanisme yang terbaru. Ya benar, mekanisme terbaru itu yang ditawarkan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim. Itu kata Prof Nunuk dalam rapat Komisi 10 DPR RI tanggal 24 Mei 2023. Jadi setelah selesai proses seleksi 2023, seleksi P3K guru 2024 akan menggunakan sistem baru yang dibuat oleh Kemdikbudristek. Prof Nunuk ini juga pernah mengatakan bahwa program pendidikan profesi guru prajabatan sebisanya harus tetap berjalan terus karena akan dijadikan sebagai salah satu jalan keluar yang ampuh ya untuk memenuhi formasi kekosongan pada profesi guru di tahun yang akan datang. Program PPG Prajabatan itu salah satu bentuk solusi bagi pemerintah dalam melahirkan generasi guru baru di Indonesia dari seluruh bidang keahlian. Namun di sini kita tunggu saja kebijakan pemerintah apakah nanti sistem seleksi CPNS dan juga P3K ini sudah bisa diterapkan 2024 ataukah nanti molor di tahun 2025. Bagi teman-teman yang mungkin masih penasaran terkait tentang usulan dari Mas Menteri dan juga Kemdikbudristek terkait tentang sistem rekrutmen di yang masa akan datang, itulah dari Kemdikbud itu telah memberikan 3 solusi ketika itu, yang mana untuk memenuhi kebutuhan guru dan juga pengangkatan guru honorer ini adalah menggunakan 3 pilar solusi. Yang mana untuk yang pertama itu melalui marketplace untuk guru, kemudian untuk yang kedua itulah perekrutan oleh sekolah, dan yang ketiga itu penempatan pada formasi yang kurang peminat. Yang mana untuk penjabaran dari 3 pilar solusi itulah dalam bentuk marketplace calon guru ASN. Jadi kalau misalkan ini nanti sudah diterapkan, maka di sini nanti akan ada 2 kategori pelamar untuk mengisi kebutuhan guru pada tahun-tahun yang akan datang. Jadi yang pertama dari jalur guru honorer ini mengikuti seleksi calon guru ASN yang rencananya akan dilakukan setahun 2 kali. Setelah kita ikut seleksi, nanti kita masuk ke marketplace calon guru ASN. Kemudian untuk input yang kedua yaitu dari lulusan PPG. Setelah lulus dari UK PPG, maka di sini langsung bisa mendaftar ke marketplace calon guru ASN.
Kemudian kalau misalkan ada sekolah yang membutuhkan, maka nanti akan bisa langsung di check out ya pada marketplace calon guru ASN ini. Dan mana di sini untuk marketplace calon guru ASN, di sini untuk yang pertama itu terdapat suplai guru 1. Suplai guru 1 itulah guru honorer yang sudah lulus seleksi. Jadi guru honorer ini mengikuti seleksi untuk menjadi calon guru ASN. Ini dari jalur guru honorer yang di sekolah-sekolah negeri ya. Kita ikut seleksi, kemudian kita nanti masuk ke marketplace calon guru ASN. Ya benar, di sini ditingkatkan frekuensinya ini lebih dari sekali dalam 1 tahun, teman-teman. Kemudian untuk suplai guru 2 yaitu dari lulusan PPG Prajabatan. Nah, semua lulusan PPG Prajabatan yang telah lulus uji kompetensi dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon guru ASN. Kemudian jumlah program PPG yang jumlah mahasiswanya ini perlu ditingkatkan untuk mencukupi kebutuhan guru kedepannya. Nah, untuk marketplace calon guru ASN ini nanti semua guru honorer yang lulus seleksi dan lulusan PPG Prajabatan dipersilahkan mendaftarkan diri ke dalam marketplace calon guru ASN yang ada di atas ini, teman-teman. Dan selanjutnya untuk yang kedua, ini adalah pilar solusi yang kedua, itulah perekrutan oleh sekolah, teman-teman. Yang pertama, anggaran gaji dan tunjangan guru ASN yang sekarang itu berada di pemerintah daerah itu nanti akan dialihkan ke sekolah ya. Jadi anggaran langsung ditransfer ke rekening sekolah, ini tentunya akan terpisah dari rekening BOS. Kemudian sekolah ini bisa merekrut guru ASN kapan saja asalkan sesuai dengan formasi yang ditentukan oleh pemerintah pusat, tetapi bersifat dinamis setiap tahunnya tergantung dari jumlah siswa yang ada di sekolah kita. Kemudian perekrutan via marketplace, untuk memastikan sekolah merekrut guru berkompetensi, perekrutan hanya bisa dilakukan dari marketplace calon guru ASN. Jika seseorang calon guru itu sudah direkrut oleh sekolah, maka otomatis diangkat sebagai ASN. Jadi gambarannya seperti ini. Nanti untuk perekrutan guru di masa akan datang itu adalah melalui marketplace calon guru ASN ini. Jadi yang bisa direkrut untuk diangkat itulah yang sudah terdaftar dalam marketplace calon guru ASN. Dari teman-teman guru honorer ini nanti mendaftar ikut seleksi yang dilaksanakan setahun lebih dari sekali ya. Kemudian kita daftar di sini, lulusan PPG, setelah lulus langsung masuk ke sini. Kemudian jika ada sekolah yang butuh, maka nanti disesuaikan dengan jumlah rasio siswa, kemudian juga formasi jabatan yang linear dengan ijazahnya. Kita nanti bisa melihat portofolio dari para guru yang ada pada marketplace calon guru ASN ini, teman-teman. Kemudian untuk pembayaran guru ASN ini nanti akan menggunakan sistem pembelanjaan sekolah ya. Jadi setelah kita mengambil salah satu guru misalkan, maka otomatis dia nanti akan diangkat menjadi ASN P3K pada sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu penempatan pada formasi yang kurang peminat. Inilah ditujukan kepada teman-teman yang tentunya PPG Prajabatan ya. Jadi beasiswa dengan ikatan dinas, pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini memberikan beasiswa PPG Prajabatan dengan ikatan dinas. Jika ikatan dinas ini tidak dituntaskan, maka nanti akan ada penalti. Kemudian penempatan pada formasi yang kurang peminat. Jadi mahasiswa PPG Prajabatan yang menerima beasiswa itu ditempatkan pada formasi-formasi yang kurang diminati, paling tidak itu minimal 3 tahun, teman-teman. Kemudian tambahan insentif ini nanti juga akan diberikan untuk guru yang berada di daerah khusus ya. Jadi insentif ini bisa berupa kenaikan pangkat lebih cepat atau prioritas di marketplace untuk posisi selanjutnya nanti setelah ikatan dinas ini sudah selesai. Itulah untuk gambaran bagi teman-teman yang tidak lulus seleksi di P3K Guru tahun 2023 ini. Nah, apakah nanti sesuai dengan pernyataan dari Kemdikbud nanti di tahun 2024 sudah mulai diterapkan untuk marketplace ini ataukah belum? Kita tunggu saja informasi lanjutannya. Namun untuk saat ini baru saja kemarin beberapa bulan yang lalu ya, itulah yang sudah dimulai, itu adalah dari jalur perekrutan kepala sekolah, teman-teman. Jadi dari kepala sekolah itu langsung direkrut setelah memenuhi syarat. Kemarin kan sudah di launching ya dari Pak Menteri. Kemudian juga untuk perekrutan pengawas sekolah ini sudah dimulai nih dari SIM PKB, teman-teman. Nanti kita pantau saja untuk yang berikutnya. Semoga nanti entah bagaimanapun mekanismenya, semoga nanti bisa menuntaskan permasalahan kekurangan guru dan juga permasalahan kita yang belum diangkat hingga sekarang ini. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.